Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Prakasadi yang pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi penggunaan movie effect yang sudah dibuat di dalam Particle Illusion untuk digabungkan dengan movie lain atau dengan gambar sehingga menjadi satu movie baru yang isinya lengkap sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam penggunaan implementasi efek movie yang sudah dibuat di Particle Illusion, ini nanti akan digabungkan dengan menggunakan software bantu yang lain, yang tentunya saja khusus untuk mengolah video, seperti misalkan After Effects ataupun Premiere ya, Adobe Premiere. Nah, di dalam penggabungannya di sini nanti akan saya bacakan juga ya. Akan saya sertakan juga bagaimana ketika kita pengen membuat animasi yang acuannya berupa gambar ya. Jadi gerakan efek animasi yang acuannya berupa gambar di dalam Particle Illusion. Sehingga nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini merupakan materi di dalam mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Telkom untuk program studi desain grafis S1 dan komputer grafis D3. Semua pertanyaan, komentar, saran bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di dalam Siakat ataupun bisa disampaikan melalui YouTube channel ya, komentar YouTube channelnya. Sedangkan untuk presensi seperti biasa bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bahas untuk pembuatan atau implementasi efek movie di dalam Particle Illusion dengan menggunakan movie-movie yang lain. Selamat menyaksikan, semoga mudah dipahami, mudah dicoba ya, dan bisa menambah pengetahuan. Baik, setelah kita buka Particle Illusion dan sudah mengatur setting ya, mengatur setting projectnya. Kenapa setting project ini perlu? Dikarenakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhannya di sini kita pengen pakai yang lebarnya 720 ya kita setting 720. Pengen pakai yang lebarnya 1080 ya kita setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah disetting, kemudian yang berikutnya di sini perlu juga ditentukan panjangnya ya, panjang dari animasinya. Jadi misalkan di sini saya atur untuk panjang animasinya adalah 210 frame ya. 210 frame di sini berarti sama dengan kurang lebih sekitar 7 second ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya saya ingin membuat animasi yang acuannya adalah gerakan animasi ya, yang acuannya adalah gambar logo Stekom ya. Jadi ada logo Stekom, nanti dia akan bergerak efek animasinya sesuai dengan bentuk logonya ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal memasukkan dulu gambar ke dalam stage-nya untuk bisa digunakan sebagai acuan gerakan. Nah, untuk memasukkan gambar di dalam stage-nya, di sini nanti kita tinggal klik kanan dari layer ya, dari bagian layer yang warnanya abu-abu ini ibaratnya adalah stage ya. Jadi yang ada warnanya abu-abu ini ibaratnya stage. Jadi tinggal kita klik kanan bagian tersebut, kemudian tinggal kita pilih background image. Nah, di dalam Particle Illusion ini tidak ada menu insert image seperti halnya di software-software yang lain. Kalau software-software yang lain mulai dari Microsoft Word, PowerPoint, kemudian Photoshop, Corel. Kalau yang editing video di situ ada Corel Video Studio, ada Corel Motion, ada Premiere dan lain sebagainya, itu ada perintah insert image, tapi di dalam Particle Illusion tidak ada ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan gambar sebagai acuan di dalam membuat animasi, gambar tersebut digunakan untuk background ya. Nah, jadi tinggal dipilih dari sini, kemudian pilih background image. Nah, kalau sudah tinggal dicari di dalam
foldernya untuk gambar yang ingin dimasukkan. Misalkan saja di sini adalah logo, ya, logo Universitas Telkom. Ukurannya adalah 1280 kali 1184, ya. Kita coba masukkan. Nah, di sini akan muncul satu komentar yang menyatakan bahwa image is not the same size as the stage. Ya, jadi gambarnya itu tidak sama ukurannya dengan stage-nya, karena stage-nya di sini tingginya adalah lebarnya adalah 720, gambarnya lebarnya 1280, ya. Tingginya 405, gambarnya 1100 sekian, ya. Sehingga di sini ditawarkan apakah ingin memasukkan gambar dan merubah ukuran stage. Kalau dijawab yes, ya itu berarti memasukkan gambar dan merubah ukuran stage sesuai ukuran gambar. Sedangkan kalau kita jawab no, berarti di situ memasukkan gambar ke dalam stage tanpa mengubah ukuran stage-nya. Sehingga gambarnya nanti tercrop, ya, tercrop, hanya tampil di bagian tengah sesuai dengan lebar dari stage-nya. Nah, ini kita coba no dulu. Nah, setelah kita pilih no, maka bisa Anda lihat di sini bahwa gambarnya ini nggak sesuai. Terus kalau mau dikecilkan bisa, nggak bisa. Karena itu merupakan background. Jadi background di sini beda dengan insert, ya, insert image. Kalau insert image itu gambarnya ditempelkan di dalam stage, ya. Jadi bukan merupakan background stage. Sehingga di sini tidak bisa diubah ukurannya. Nah, terus kalau misalkan saja stage-nya tetap pengen seperti ini, tapi gambarnya lebih kecil dari stage-nya bagaimana? Nah, itu harus diedit dulu, ya. Jadi gambar yang sudah terlanjur dimasukkan ini nggak usah di oke dulu, ya, di remove aja. Di remove, kemudian di oke, berarti nggak ada gambar, ya. Kemudian gambarnya di sini kita coba edit dulu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, tentunya saja dengan menggunakan software editing gambar, ya. Semisal Photoshop, karena saya di sini cukup familiar dengan Photoshop, ya. Kalau Anda familiar dengan GIMP ataupun dengan Corel, ya, Corel Photo Image, ya, Photo Paint, ya, Photo Paint ataupun yang lain lah, silahkan, ya. Tapi di sini saya cukup familiar dengan Photoshop, jadi di sini saya pakai Photoshop, ya. Nah, kemudian tinggal pilih saja menu image size, kemudian langsung ditentukan. Jadi misalkan saya pengennya gambar itu ukurannya 320 pixel, ya. Maka cukup ditentukan lebarnya 320, kemudian height-nya di sini secara otomatis akan menyesuaikan. Karena apa? Karena ini constraint. Constraint itu terkait, ya. Terkait untuk bisa menjaga proporsional gambar, ya. Itu. Jadi di sini ada constraint proportion. Jadi kalau tertanda cek itu berarti digunakan untuk menjaga proporsional gambar. Oke? Ya, jadi perbandingan lebar tinggi tetap tidak berubah, tapi ukurannya lebih kecil. Kalau sudah tinggal di save, ya, save as, karena ini PNG, ya. Jadi di sini tetap saya simpan dengan tipe PNG, saya simpan di dalam folder My Pictures, ya. Kemudian di save, oke. Kalau sudah ditutup aja ini, tidak saya simpan. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita masukkan kembali gambar yang sudah diperkecil ke dalam particle illusion, ya. Nah, langkahnya sama seperti tadi, jadi tinggal diklik kanan di dalam kotak layer, ya. Dalam kotak layarnya, kalau di sini nggak bisa karena nggak ada insert background, adanya background color. Ya, nah ini tentunya berbeda fungsi, ya. Jadi background image diklik kanan di dalam layarnya, kemudian tinggal pilih di folder My Picture tadi, ya, Pictures ini, kemudian di OK, di open, ya. Nah, kalau sudah kita pilih no, ya, maka gambarnya akan tetap ditampilkan seukuran gambar aslinya, tidak seukuran stage, atau stage-nya tidak diubah seukuran gambar, ya. Nah, kalau ini sudah pas, tinggal di OK. Kalau belum gimana, ya remove lagi, edit lagi. Nah, prosesnya seperti itu.
Image is not the same size. Oh ya, no. Oke. Nah, sekarang kita sudah memasukkan gambar ke dalam stage yang akan digunakan untuk acuan animasi, ya. Nah, acuan animasi misalkan di sini saya pengen menggerakkan mulai dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini misalkan ya. Itu bisa atau di sini saja ya, mulai dari sini ke sini muter kemudian hilang ya. Nah, itu bisa juga diatur. Nah, untuk pengaturannya di sini nanti tinggal kita pilih salah satu ya. Misalkan saja simbol sparkle lah. Ya, simbol sparkle, kemudian saya klik di paling bawah mulai dari frame 1 ya. Kalau sudah saya gerakkan memutar. Nah, di frame 10 ini saya geser, diubah dulu ya. Saya geser ke sini misalkan. Kemudian di frame 20 ini juga saya geser. Nah, ini nanti akan digabungkan dengan video lainnya ya. Kemudian digerakkan lagi. Nah, ini digeser lagi ya. Dikira-kira saja jaraknya pas. Kalau pengen dihilangkan efeknya tinggal diklik. Nah, kelihatan ya. Oh, ini terlalu jauh. Ya, ini kurang jauh misalkan. Nah, itu bisa diatur. Ya. Seperti ini, kemudian seperti ini nanti tinggal disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Kalau mau diatur lebih pendek lagi ya bisa diubah. Langsung aja dari titik-titiknya ya. Sehingga nanti bisa seimbang. Gerakannya bisa sama kecepatannya ya. Nah, kecepatan gerakannya bisa sama kalau jaraknya ini sama. Ya. Karena semakin renggang titik-titiknya, dia akan semakin cepat, semakin rapat titik-titiknya ini, dia akan semakin lambat gerakannya. Ya. Oke, tinggal geser lagi. Ya, ini misalkan, kemudian geser lagi, nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini geser lagi, ini ya. Tinggal geser lagi. Ini ya. Nah, kemudian yang terakhir sampai dengan frame 100 ya. Nah, sekarang kita lihat pergerakannya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau sudah kita matikan ikonnya, maka di sini kalau mau digerakkan harus kita nyalakan lagi ikonnya. Ini ya. Show particle. Nah, ya ini sudah bisa bergerak. Ya, cuma pendek aja nih. Kalau pengennya di sini bergeraknya ini ya buntutnya ini pengennya muncul panjang. Itu sebenarnya bisa diatur, ya. Nah, pengaturan kemunculan buntut atau bagian bawah ya, bagian akhir dari partikelnya ini supaya bisa sampai dengan yang diinginkan, sepanjang yang diinginkan. Ini nanti pengaturannya dari live. Ya, jadi saya coba tempatkan di paling akhir aja. Ya, kemudian live-nya di sini saya ubah. Nah, kalau live-nya ini kecil, berarti dia munculnya cepat ya. Munculnya cepat. Tapi kalau live-nya panjang, nah ini dia munculnya lama ya. Sesuai dengan nilai live yang kita tentukan ya. Misalkan 200 ya dia akan muncul sepanjang 200% ya. 200% itu sama dengan kurang lebihnya ya 2 kalinya dari 3 kalinya ya karena tadi sekitar 40-an ya. 5 kalinya dari kemunculan asli ya. Nah, konsekuensinya dengan mengatur live yang panjang maka dia akan berubah sebarannya menjadi semakin luas ya. Maka velocity-nya juga perlu diubah. Nah, ini seperti ini ya. Nah, velocity-nya perlu diubah. Ya. Tuh. Sehingga nanti dia akan muncul atau berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Wah, kalau gitu ini nggak cocok ini karena dia
jatuh ya, nggak hilang tapi jatuh ya, nggak hilang tapi jatuh ya, sehingga di sini kurang pas. Oh berarti kalau gitu live-nya pendek aja lah ya. Nah itu bisa disesuaikan dengan yang diinginkan ya gimana. Nah intinya live itu untuk mengatur bagaimana supaya ini bisa tampil lebih panjang dari yang sudah diatur oleh particle illusion ya. Jadi nggak terlalu pendek ya. Nah ini untuk pengaturannya. Kalau mau dibuat melengkung gimana ya bisa, tinggal kita atur aja, ini klik kanan, curve. Nah ini kita tinggal atur kelengkungannya seperti apa ya. Nah, ya. Nah ini klik kanan, curve. Nah seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Nah nanti tinggal dijalankan lagi. Oke, kalau sudah nanti itu hilang ya, hilang ya, setelah ini ngumpul hilang ya. Nah, untuk mengatur hilangnya berarti mulai dari 110 ini. Mengatur hilangnya dari visibility ya, visibility di posisi 110 ini masih 100% tampil ya, kelihatan. Kemudian di 120 hilang. Nah, ini berarti tinggal ditarik aja ya. Klik tarik ke bawah. Itu untuk membentuk keyframe ya. Oke, kita coba. Ya, ya. Kurang cepat, ini tanggal digeser ya, digeser ke ini ya. Jadi semakin mepet dengan titik keyframe yang pertama, maka dia akan semakin cepat ya. Semakin jauh dengan titik keyframe yang pertama, maka dia akan semakin lambat ya. Nah itu ya. Oke. Nah ini sudah selesai. Apakah cukup sampai sini? Tidak, saya pengennya ada animasi lagi misalkan, boleh ya. Tapi mulai setelah ini hilang, berarti mulai dari 120 ya. Dari 120 atau 110 lah misalkan, bisa ya. Untuk ditambahkan efek baru, digerakkan sesuai dengan yang kita inginkan. Semisal saja space jellyfish ya. Jadi yang pertama saya letakkan di sebelah kiri space jellyfishnya ya. Kemudian saya gerakkan ke kanan, berarti sama ya. Ini digeser ke atas ya, geser lagi ke sini ya, geser lagi ini tengah lingkaran ya. Geser lagi ya, ya. Warna space jellyfish biru dengan background biru ternyata nggak cocok ya, nggak cocok. Nggak cocoknya gimana? Nggak cocoknya di sini kelihatan mati ya, tumpuk-tumpukan warnanya. Karena apa? Karena dia warnanya sama. Nah, terus bagaimana kalau misalkan saja saya pengennya warnanya nggak sama ya. Nah untuk mengatur itu ya sama seperti yang sudah kita pelajari ya. Klik kanan, properties, particle, colors ya, tinggal dipilih head glow-nya apa misalkan ya, ini. Kemudian head-nya misalkan saja ya. Nah ini tinggal diatur body, atau bisa langsung dari sini ya. Nah ini ganti aja ke kotak merah, nanti nuansanya akan berubah. Sorry. Oke, oke. Nah ini nuansanya akan berubah. Tampilkan dulu show particle ya. Ya.
Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat satu animasi ya, seperti yang kita inginkan. Kalau pengen diubah ya diubah. Ya, size-nya misalkan size-nya di sini diatur besar, kurang besar, tambah aja ya. Nah, itu untuk pengaturan pergerakan. Dari 120 saya tambahkan lagi space jellyfish ya. Kemudian klik di sini. Saya gerakkan kebalikannya ya. Jadi nanti ketemu di sini ya. Kemudian di sini ya. Kemudian di sini, nah ini persimpangan ya. Nah, ini silahkan aja diatur sendiri. Ya di sini. Nah, dinonaktifkan untuk mengatur titik-titiknya supaya bisa sesuai dengan yang diinginkan jaraknya. Ya. Ya, sudah. Kita coba jalankan secara keseluruhan ya. Ini sudah jalan. Kemudian question is ya. Nah, ya. Oke, nanti space jellyfish sama dengan yang tadi ya. Kemunculannya seperti apa, berhentinya di mana ya. Nah, ini jadi mulai dari 190 ini bisa kita buat dia tidak tampil ya. Visibility, kemudian diklik, tarik ya. Ya. Kemudian untuk yang satunya sama ya, yang bawah. Visibility-nya kita ubah 190 ya, sampai 100 200 ya. Yang atas sampai 200 tadi. Biar sama nanti bergeraknya ya. Kalau sampai 200 saja biar sama. Oke. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pergerakan animasinya. Udah selesai? Sekarang kita coba gabungkan ya. Jadi nanti ini muncul logonya setelah ini bergerak. Ya. Nah, untuk menghasilkan efek movie seperti yang kita inginkan, di sini nanti kita bisa hapus lagi ya. Gambarnya kita hapus lagi. Jadi klik kanan, background image, remove. Oke. Nah, yang di render ini nanti adalah gerakan emiternya saja, ya. Yang di render nanti gerakan emiternya saja, tidak termasuk gerakan dari yang lainnya, ya. Itu. Jadi emiternya saja yang diubah. Nah, untuk mengubah atau untuk merender hasil dari animasinya, di sini nanti tinggal kita pilih save output, ya. Save output, kemudian kita kasih nama sembarang lah ya di dalam folder video misalkan. Hasil 01. Ya, oke. Sandpack codec by radius. Oke. Nah, sudah mulai diproduksi untuk videonya, ya, untuk efeknya tanpa gambar. Nanti kita lihat. Simpan projectnya kalau pengen disimpan ya. Sebaiknya disimpan jadi satu dengan file video tadi di dalam folder video ya.
hasilnya. Nah, ini disimpan di sini sama ya. Intro misalkan. Save. Kalau sudah nih di close supaya nggak mengganggu memori ya. Di close, kemudian kita buka Adobe After Effects. Nah, di dalam Adobe After Effects nanti di sini kita tinggal mengatur gerakannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya, ini sudah tampil ya Adobe After Effects-nya. Plus ini hanya startup dialog ya, kotak dialog awal. Kemudian yang pertama perlu dilakukan adalah membuat komposisi baru. New composition. Kemudian custom ya. Di sini 720. Kemudian ukuran lebarnya 405 ya. Durasinya 7 second karena tadi 210 ya. Di oke. Dah. Kalau sudah kita buka After Effects-nya, kemudian yang berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam project file sumbernya. Jadi klik kanan, import file. Saya kira sudah pernah semua ya untuk menggunakan After Effects ya. Hasil 1, open. Ya. Loh kok nggak ada ya? Enggak, karena nggak kelihatan awalnya ya. Tapi sebenarnya sudah ada ini. Ya, karena belum dimasukkan aja. Kemudian yang berikutnya kita import lagi file gambar ya. Di tadi gimana ya? Dokumen apa ya? Logo ini. Tadi gimana ya? My picture. Oh ya, my picture ya. Ya, di After Effects-nya kita masukkan my picture. Kemudian kalau sudah tinggal kita tempatkan keduanya di dalam stage ya, di dalam composition ya. Jadi yang pertama gambarnya dulu. Ya. Kalau kurang pas ya tinggal diatur dari skalanya. Ya. Untuk horizontal maupun vertikalnya. Ya. Kemudian untuk animasinya juga sama ya. 88. Diletakkan di bawah dari gambar ya. Kalau di atasnya gimana ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena dia hanya animasi. Ya. Nih. Kalau diletakkan di bawah gambar, maka nanti gambarnya yang digabung dengan layar bawahnya. Di blending ya istilahnya ya. Jadi gambarnya tinggal diklik kanan, blending mode, kemudian pilih add. Nah, ini udah campur nih. Ya. Ya. Nah, ini. Kalau misalkan saja videonya yang ada di atas gambar, caranya sama, blending modenya diubah. Add juga ya. Nah, ini. Jadi misalkan videonya di atas, karena kan ketika videonya di atas, backgroundnya menutup ini. Supaya bisa nyampur keduanya, maka harus
blending ya, yang paling atas di blending, add ya. Nah itu untuk pengaturan ya. Nah kalau nggak bisa gimana ya, kita balik aja ya. Nah, nah itu di dalam pengaturan pembuatannya ya. Nah kalau sudah kita masukkan semua, kemudian yang berikutnya tinggal dianimasikan misalkan. Jadi pengennya di sini setelah ini hilang ya. Nah mulai dari ini saya pengen menganimasikan munculnya gambar itu nggak langsung. Jadi saya tambahkan dengan masking. Paruhnya aja lah ya. Saya sesuaikan dengan munculnya ini, entah sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu, karena ini gerakannya bareng ya. Nah, tinggal di double klik kalau mau diedit ya, pilih ke select dulu, selection tools, double klik, ini dikecilkan. Nah ini juga dikecilkan, ini juga dikecilkan. Oke, jadi gambarnya nggak kelihatan, yang kelihatan cuma animasinya aja, karena gambarnya di masking. Nah setelah kita atur di sini, kemudian kita ubah di dalam max-nya. Ya, di dalam max-nya ini, shape-nya ini kita berikan keyframe. Ya, kemudian feedernya juga sama. Feedernya nggak usah lah, nggak usah diberi keyframe, tapi diatur aja. Ya transparan ya tepinya ya. Nah, kemudian kalau sudah, yang berikutnya tinggal diubah. Nah, udah aja lah. Kita geser. Nah, di sini sudah tampil ya pada posisi ini. Berarti ini langsung naik ke atas aja nggak apa-apa ya. Double klik, geser ya. Kemudian geser. Nah, nanti perlahan dia akan mengikuti pergerakan emiternya ya. Kemudian geser lagi, ini secara otomatis nanti akan muncul keyframe ya. Nah, sampai sini misalkan double klik, ditarik ke atas, ditarik ke kanan. Nah, gambarnya bisa muncul perlahan ya. Karena pengennya gitu memang. Geser lagi, nah sampai sini. Kemudian tinggal diatur ukurannya ya. Nah, ini digeser. Sudah selesai. Sehingga nanti hasilnya ketika dijalankan, dia akan muncul perlahan. Nah, ya. Nah, supaya awalnya nggak kelihatan gimana? Nah, supaya awalnya nggak kelihatan, di sini nanti kita tinggal ubah opacity-nya ya. Jadi ini 0 dulu, 0 dulu benar. Kemudian sampai sini nanti berubah jadi 100. Pendek aja, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi biar dia langsung muncul. Nah, walaupun awalnya nggak ada, nggak kelihatan ya. Nah, ya. Nah, kemudian untuk yang sebelah bawah juga sama. Jadi di sini kita tutup dulu mesh-nya. Ya. Kemudian kita klik rectangle. Pakai elip boleh, nggak boleh. Ya, silakan aja diatur dulu. Pengennya pakai yang mana. Ya, kita buka kecil aja dulu. Nah, misalkan gini. Kemudian mesh 2 ya berarti.
kita berikan bagian-bagian tertentu dengan keyframe. Ya, disamakan nih posisinya. Ini ya. Mask feedernya enggak, mask opacity ya. Feedernya kita atur 9 sama dengan yang pertama ya. Nah, feedernya 0. Mark opacity ya, sorry, mark opacity-nya 0. Kemudian nanti sampai sini berubah jadi 100. Nah, sampai sini ukurannya yang berubah shape-nya ya. Double klik, tinggal ditarik. Ya. Sorry, ke bawah ya. Oh, salah gerakan. Enggak apa-apa lah. Ya, ke bawah aja ya. Kemudian geser lagi sama ya. Double klik. Digeser. Kemudian digeser lagi. Nah, ini penuh. Nah, ya. Ini harusnya ke bawah ya. Ini nggak apa-apa lah. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Nah, jadi intinya bahwa ketika kita pengen menggabungkan efek yang sudah dibuat di dalam efek movie ya, yang sudah dibuat di dalam particle illusion dengan video ataupun gambar lain, ini harus di-render efeknya saja ya. Jadi harus di-render efeknya saja, kemudian gambar nanti dimasukkan sendiri terpisah, baru keduanya diolah ya. Gitu. Nah, itu nanti akan jadi secara lengkap gabungan dari efek dan gambar yang digunakan. Oke, kita coba rendering ya. Pre-render. Ini namanya saya ganti jadi hasil 2 di videos ya. Atau hasil final lah ya. Oke. Render. Nah, maka akan lagi dilakukan proses rendering. Ya, selesai. Kita coba lihat ya. Jadi meskipun kurang bagus ya efeknya, tapi di sini kita sudah melihat sama-sama bagaimana ketika kita pengen menggabungkan antara efek yang sudah dibuat di dalam particle illusion dengan movie ataupun gambar yang ingin digunakan di dalam pembuatan efek. Nah, itu ketika kita mau membuat animasi ya, atau mengimplementasikan animasi di dalam particle illusion. Nah, jadi ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan proses pengaturan penggunaan efek movie yang sudah dibuat di dalam particle illusion untuk digunakan di dalam software lain untuk digabungkan dengan video lain ataupun gambar ya. Nah, itu bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 yang hari ini saya sampaikan tentang implementasi efek movie particle illusion ya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa menambah pengetahuan, bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan dan kekurangan ya dalam penyampaian materi. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri dulu sesi kali ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di lain waktu.